Yang jelas bahwasanya mayit akan tersakiti dalam kubur kadang-kadang sebab dari rumahnya sendiri. Jadi kalau dari rumahnya sendiri mengakibatkan juga adanya efek terkena sakit daripada mayit. Ya, kemarin kan kita sudah bahas kan? Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada satu hadis yang sudah kita jelaskan. Rasulullah saja melarang sahabatnya atau orang-orang di masa beliau itu kalau duduk jangan bersender di nisan mayit. Pertama itu tak ada adab. Yang kedua itu bisa menyinggung mayit. Memangnya mayit itu hidup? Hidup. Tubuhnya yang mati, matanya yang mati, yang hidup ruh. Ruh mayit itu hidup. Nah, gitu ya. Maka kadang-kadang saya baca satu hadis dalam kitab Bulughul Maram itu karya Syekh ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tak hafal hadisnya, saya baca kitabnya. Di situ tertulis terkadang mayit itu dia bisa duduk kalau kita datang. Jadi bukan tubuh mayit lah, betalah penjelasan. Bukan tubuhnya yang bangun lagi, enggak, ruhnya itu. Kadang-kadang kalau kita datang dia duduk itu, ruhnya itu. Walaupun hadisnya dhaif, hadisnya tak sahih, tapi hadis dhaif ini bisa dia jadikan sebagai fadailul amal. Jadi kata Nabi, ya, menurut riwayat menurut riwayat sahabat Abu Umamah itu kan pernah bilang, idza matta, apabila saya mati, kata Abu Umamah itu sahabat Nabi, maka fasni'u bima amara alaina, kau lakukanlah sebagaimana dulu Nabi melakukan terhadap mayit-mayit kami. Maksudnya sahabat-sahabat Abu Umamah itu kalau wafat itu ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi cerita itu Abu Umamah panjang cerita dalam hadis. Ada yang unik cerita beliau itu. Kata Nabi, kalau sudah di sisi kubur, ada kubur, kalau sudah dikuburkan, ya, apabila idza sawaitumul qabri, kata Nabi, sawaitumul qabra, kalau kau sudah menanamkan kubur seorang jenazah itu, maka kau berdirilah di sampingnya. Apa kata Nabi? Kau katakanlah, kata Rasulullah, ya fulan ibnu fulanah. Ya, menyuka mati nisbah bak mak dia. Menyuka hidup nisbah bak ayah. Ini bedanya. Ya, kata Nabi, ya fulan ibnu fulanah. Lalu Nabi sebut wa innahu yasma'u wa la yujibu, kata Nabi. Itu waktu kita panggil, itu dengar dia itu dalam kubur itu. Itu dengar dalam kubur. Bahasa Nabi fa innahu yasma'u, dia bisa dengar tapi enggak bisa menjawab. Lalu Nabi bilang, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah. Waktu kita panggil yang kedua kali, kata Abu Umamah cerita ini, dia lihat sendiri itu. Lihat sendiri Rasulullah berbicara dengan mayit dalam kubur. Lalu saat kata Nabi, saat kau memanggil yang kedua kali, ya fulan ibnu fulanah, barulah di situ kata Nabi, ya, kata Rasulullah, qu'udan, istahzahwat qu'udan, kata Nabi. Tiba-tiba ruh itu duduk. Ya, duduk dia. Itu dalam kubur duduk dia. Karena udah kita panggil. Ya. Lalu kata Rasulullah, kau panggil lagi, kata Nabi. Ya fulan ibnu fulana, wahai fulan, anak daripada saudari ibu siapa misalnya. Barulah dia bersaksi, asyhadha yarhamukallah, arsyadana yarhamukallah, kata mayit itu dalam kubur. Terima kasih sudah memperingatkan aku, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Baru Nabi ajarkan talqin. Inilah hadis ini. Hadis ini dhaif, tidak sahih, tapi nanti dibantu dengan hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Imam Al-Hakim dalam Jami' As-Sahih. Jadi disitulah Nabi ajarkan talqin.
innaka fid dunya, sesungguhnya saat kamu di dunia kau sering ucapkanlah syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu. Nabi ajarkan talqin. Ya, wa innaka radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wal qur'ana imama. Nabi ajarkan itu. Lalu sahabat di belakang tanya, kaifa lam na'rif, bagaimana Nabi kalau kami enggak tahu mayit itu siapa nama ibunya? Sahabat dia bilang, di belakang sahabat tanya, Nabi kalau kami tak tahu dalam mayit itu, tak tahu nama ibunya gimana? Kata Nabi, ya, tansibhu ibnu Hawa, ya fulan ibnu Hawa, nisbahkan ke nenek paling tertua di dunia. Siapa? Siti Hawa. Hai musuh dah turi tironan kan, yang kubunya nan dah tepu. Hai lagi Malik As-Saleh, kan kubu Malik Saleh. Kah ada tepu yang sama Malik As-Saleh hidi aja udara. Panggil aja, ya Malik As-Saleh, ya Ibnu Hawa. Itu ya. Maka yang ingin saya katakan, secara tidak langsung mayit dalam kubur itu terkadang senang dengan kedatangan kita, terkadang sakit karena perbuatan kita. Ya, ini ya. Jadi yang saya sampaikan itu tadi hadis dhaif itu. Tapi ya hadis dhaif ini bisa terangkat derajatnya dibantu oleh hadis riwayat Imam Al-Hakim. Itu dalam kitab Bulughul Maram. Itu nanti dibahas secara khusus hukum hadis dalam ilmu mustalah al-hadis. Yang jelas bahwa doakanlah mayit itu. Maka Nabi menyuruh kita selalu datang ke kubur ucapkan salam. Kemudian ya. Nah, mari kita baca sebab kenapa tersakiti mayit dalam kubur. Nabi sebut dalam hadis selanjutnya itu riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Innal maita la yu'adzibu bi buka'in ahlihi alaihi. Kata Nabi, mayit itu sesungguhnya mayit itu sungguh diazab oleh Allah karena sebab keluarganya selalu menangis atasnya. Ya, kadang-kadang menonci dengku, kadang-kadang perle kita yang tak terbit mata kan. Tapi baik tu buat tingkat dah klik-klik kita nyo tak cok bajai dia tak peri-peri nyangkah je le. Enggak boleh lagi hukumnya itu. Menangis atas mayit boleh? Boleh. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu yang mana yang enggak boleh? Bibuka ahlihi alaihi, yang nangisnya modelnya udah teriak-teriak, dia ambil baju robek-robek, dia pukul dada-dadanya, dia pukul, kenapa kau pergi? Itu hati-hati itu. Maka mayit yang ada dalam kubur itu tersakiti dan menerima azab. Kita bahas hukum, nangis atas mayit boleh? Boleh. Yang enggak boleh yang mana? Yang model saya bilang tadi, yang main mudul pukul, dia garu-garu kepala, dia tarik-tarik rambut. Enggak boleh. Nabi pernah enggak menangis saat keluarganya wafat? Pernah. Siapa salah satunya kita sebut? Seperti anak susu beliau, anak susuan beliau. Saudara susuan beliau, Utsman bin Mad'un namanya. Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini saudara sesusu Nabi. Nabi kan punya emak susu. Nah, itu saudaranya itu. Jadi Utsman bin Mad'un ini termasuk sahabat yang masuk Islam setelah 13 orang masuk Islam. 13 orang di Mekah setelah masuk Islam termasuk as-sabiqun al-awwalun, masuklah Utsman bin Mad'un. Senang Nabi. Kenapa Nabi senang? Saudaranya masuk Islam, saudara susunya. Dan orang yang pertama wafat di kota Madinah setelah perang Badar yaitu Utsman bin Mad'un. Dalam riwayat Nabi nangis. Nabi nangis itu keluar air mata. Nangis. Waktu wafatnya Utsman bin Mad'un namanya. Utsman bin Mad'un termasuk ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa lagi yang Nabi pernah menangis? Yaitu Fatimah binti Asad. Makcik ya. Makcik Nabi itu. Nabi kan punya paman Abu Talib, istrinya Fatimah binti Asad. Itu Nabi selalu bilang itu, kalau
Beliau selalu bilang ke orang lain, ummi ba'da ummi. Mak inilah mak saya setelah mak saya yang kandung. Nabi punya mak kandung kan? Nabi sebut Fatimah binti Asad ni, inilah mak saya setelah mak saya yang kandung. Karena memang Fatimah binti Asad, andai tak ada beliau, mungkin Nabi juga enggak hidup. Kenapa? Karena Nabi diberi kasih sayang begitu melimpah oleh makciknya sendiri ya. Dimandikan, diberi baju, dikasih sayang oleh. Begitulah, maka wafatnya Fatimah binti Asad juga Nabi menangis. Siapa lagi Nabi menangis? Hamzah bin Abdul Muttalib ketika beliau syahid fi sabilillah. Siapa lagi? Oh banyaklah. Termasuk mamak Nabi sendiri, mamak kandung. Yang jelas maksud Nabi dalam riwayat Imam Bukhari ini bahwa terazabnya mayit dalam kubur itu sebab karena bersedihnya keluarganya. Hadis ini tak bisa sepenuhnya diambil maknanya karena harus pakai korelasi hadis lain. Pada hadis yang lain Nabi menyebut makna daripada menangis itu memukul-mukul dada, menarik-narik rambut, yang pulang dah klik-klik ube pokoknya klik pakai kajian ni benar-benar aja. Benar. Ya kan? Seperti enggak mau terima. Makanya dari dulu Nabi Ibrahim itu kan ajar anaknya selalu. Anak-anak Nabi Ibrahim itu kan dia ajar sama ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim selalu tanya, kalau saya maaf, ya, apa kata Nabi Ibrahim? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya mati? Itu kalimat simple, tapi mengajarkan kepada anak-anak Nabi Ibrahim itu tentang sesuatu yang sangat berharga, bahwa kalau mati tetap beribadah pada Allah, enggak boleh yang lain. Dia kadang balik dengan komunan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah aku mati. Hebat hal dia, pukak pajuh, pak kerja, pak pegawai rumah, beleh analilun. Bukan begitu. Ma ta'buduna min ba'di, itu kalimat Nabi Ibrahim. Sehingga dengan kebiasaan Nabi Ibrahim itu menciptakan jiwa hati anak-anaknya itu besar, bahwa sesuatu yang hilang kembalikan kepada Allah. Mana cara tadi didik urus keluarga ni mana? Hang tanggup kamu nunggu, yang tanggup yo jakbut rinang. Jakbut rinang yo jakbut anak. Suruh pergi anak ngaji kalau enggak sanggup. Kadang-kadang lagi-lagi kamu cik tengku ni juga hang sanggup cik hasibu luar. Padahal ilmu lain. Suruh ngaji. Ya. Maka oleh karena itu, inilah perlu adanya pengetahuan agama untuk keluar. Inilah kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kau jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Apa sebab adanya api neraka muncul? Karena kita tak memberi pengetahuan agama kepada anak. Alhasil anak berbuat seenak aja di bumi, seenak jidat dia, tak apa-apa dia buat, solat enggak mau, ngaji enggak mau, dia penyakit kampung. Pokoknya menyukai truk je yang karelah kampung je. Aku benar-benar aja. Benar. Jadi jangan begitu.